untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami Bapa di surga, kami datang beribadah pada hari pertama dalam minggu yang baru dan teristimewa dalam tahun gerejawi. Kami meminjak pada minggu yang pertama dalam masa raya Prapaskah. Biar sementara itu lilin telah dinyalakan, kami teringat dan dibantu untuk mempersiapkan diri kami menyambut hari yang sangat besar, yaitu saat di mana Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan dalam peristiwa penebusan yang membawa kami dalam hidup dan keselamatan yang kekal. Tolong kami Bapa untuk mempersiapkan hati kami sebaik mungkin menyambut peristiwa besar, anugerah besar ketika Engkau mati dan bangkit bagi kami melalui Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah firman yang kami dengar juga membawa kami lebih dekat padamu, mengenal hatimu, hati yang telah membawamu untuk datang ke dunia menyelamatkan kami. Kuduskanlah kami oleh kuasa roh dan firman-Mu itu, supaya kami layak menjadi umat-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membaca kitab Yunus pasal yang ketiga. Kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah,
serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Dalam episode kedua kitab Yunus pasal 2 minggu lalu, kita menyaksikan Yunus masuk ke dalam perut ikan besar. Sekarang dalam episode ketiga, kita melihat kemiripan. Yunus masuk ke dalam perut kota besar bernama Niniwe. Perut ikan gelap, tidak bercahaya. Perut kota besar Niniwe gelap karena kejahatannya. Sama-sama perlu waktu 3 hari. Dan ujung ceritanya pun sama. Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni Yunus di perut ikan. Tuhan mengampuni penduduk Niniwe. Kasih yang mengampuni. Itulah tema yang jadi fokus kita hari ini. Dimensi yang ketiga dari kasih Tuhan. Setelah kasih yang mengutus, kasih yang menjangkau, sekarang kasih yang mengampuni. Saudara-saudara, apakah esensi dari kasih Tuhan yang mengampuni itu menurut narasi kitab Yunus? Apa esensinya kasih yang mengampuni? Kita akan lihat bersama-sama. Saya bertanya, apakah yang sedang diberikan oleh pihak yang mengampuni kepada yang diampuni? Sebenarnya esensinya apa yang diberikan? Kasih? Lebih konkret. Apa yang diberikan oleh pihak yang mengampuni kepada yang diampuni? Atau kalau Anda diampuni seseorang, apakah yang sebenarnya sedang ia berikan kepada Anda? Apa? Apa yang sedang diberikan kepada seseorang yang diampuni? Ya? Dirinya. Terlalu abstrak, lebih konkret. Ya, pengampunan memang yang diberikan, memang memberi pengampunan. Tapi sebenarnya konkretnya apa yang diberikan ketika orang itu memberikan pengampunan? Kebebasan? Lain.
Jawabannya saudara adalah kesempatan. Pengampunan memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada kita yang namanya kesempatan. Nah, ada 3 dimensi dari kesempatan berkaitan dengan pengampunan Tuhan. Pertama, sebuah kesempatan yang cukup. Khotbah Yunus kepada penduduk Niniwe menyuarakan kurun waktu. Berapa lama? 40 hari lagi, katanya. Itu artinya masih ada cukup kesempatan. Bilangan 40 hari di Alkitab selalu menunjuk kepada sebuah periode yang pas untuk sebuah masa transisi, di mana terjadi persiapan, pelatihan, pematangan, pembentukan. 40 hari Nuh berada di dalam bahtera selama banjir air bah. 40 hari Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. 40 hari Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyiapkan mereka sebelum ia pergi naik ke sorga. Ibarat orang sekolah, 40 hari adalah waktu yang sangat cukup untuk belajar subjek yang sedang ditekuni. Waktu yang cukup. 40 hari adalah waktu yang sangat cukup bagi kota Niniwe untuk merenung, mawas diri, introspeksi, berbenah diri. Yunus perlu waktu 3 hari untuk mengelilingi seluruh kota. Jadi dalam 3 hari sebenarnya seluruh kota sudah mendengar khotbah Yunus. Jadi masih ada 37 hari yang tersisa untuk memberi respons. Waktu yang sangat cukup. Tuhan itu dalam kasih-Nya yang besar selalu memberi kita kesempatan yang cukup. Kesempatan yang cukup untuk berefleksi. Kesempatan yang cukup untuk berdoa. Kesempatan yang cukup untuk membaca Alkitab. Kesempatan yang cukup untuk berbakti pada hari Minggu. Kesempatan yang cukup untuk melayani Dia. Jangan pernah bilang pada Tuhan, saya tidak punya kesempatan. Jangan mencari excuse dengan berkata, wah, saya tidak sempat Tuhan. Tidak sempat baca Alkitab, tidak sempat berdoa, tidak sempat pergi ke gereja pada hari Minggu. Tidak sempat Tuhan, tidak sempat. Mana sempat? Kalau kita tidak melakukan, itu bukan karena tidak ada kesempatan, melainkan karena kita memilih untuk itu. Entah karena kita malas, entah karena kita kurang menaruh perhatian di situ, atau karena kita memang memilih melakukan hal yang lain. Itu pilihan kita, bukan karena tidak ada kesempatan. Sebab Tuhan itu selalu memberi manusia kesempatan yang cukup. Bahkan kadang-kadang kesempatan dari Tuhan itu terkesan terlalu lama. Terlalu lama kejahatan di dunia ini dibiarkan. Kita kadang-kadang merasa terlalu lama ketidakadilan itu merajalela. Terlalu lama orang-orang biadab tidak menerima hukumannya. Terlalu lama. Namun disitulah saudara-saudara letaknya kasih yang mengampuni. Dia selalu memberi waktu. Selalu memberi cukup waktu. Cukup menurut ukuran Tuhan. Bukan ukuran kita.
Maka Rasul Petrus di dalam surat 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9 berkata begini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Maksudnya akan datang kembali di akhir zaman. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Maksudnya dia belum juga datang waktu penghakiman itu, karena dia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kasih Tuhan itu sabar. Kasih yang memberi kesempatan. Dan terus terang ini yang sering menjengkelkan kita. Seperti yang juga dialami Yunus, sebagaimana tampak nanti di pasal 4. Yunus jengkel sekali pada kesabaran Tuhan ini. Terlalu lama. Itu sebabnya saudara, di dalam himne kasih 1 Korintus 13, Paulus menempatkan di urutan pertama, kasih itu titik. Apa itu? Di urutan pertama, kasih itu sabar. Tuhan itu sabar. Dan dalam kesabarannya dia memberi cukup kesempatan. Jadi kepada Tuhan jangan pernah kita berkata tidak ada kesempatan. Tuhan itu sang pemberi kesempatan. Cukup, bahkan amat cukup. Bahkan terkadang terkesan terlalu lama buat ukuran kita. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mawas diri, untuk kita bertobat, untuk kita mengasihi dan berbuat baik, kesempatan untuk kita melayani adalah sangat cukup. Oleh karena itu, just do it selagi masih ada kesempatan. Tuhan itu sang pemberi kesempatan. Dimensi yang kedua, kesempatan yang sama. Kalau tadi kesempatan yang cukup, sekarang kesempatan yang sama. Perhatikan posisi Yunus dan penduduk Niniwe. Sebenarnya sama. Sama-sama bergerak ke arah yang salah. Yang satu disuruh ke timur laut, pergi ke barat laut, Yunus. Yang lain diharapkan berbuat kebaikan, malah mengerjakan kejahatan, Niniwe. Sama-sama berada di jalan yang berlawanan arah. Yunus lari ke Tarsis, Niniwe sedang menuju kepada bencana. Jauh dari hadapan Tuhan. Kemarahan Tuhan kepada Yunus nampak dalam badai besar yang menghambat pelarian dirinya. Murka Tuhan yang menyala-nyala kepada Niniwe nampak dalam suara menggelegar khotbah Yunus yang berapi-api. Tapi, apa yang Tuhan lakukan terhadap keduanya? Di dalam perut ikan, Yunus berdoa, dan Tuhan hadir di situ. Di dalam perut kota Niniwe, Tuhan mengutus nabinya untuk berfirman, dan dia hadir di situ.
Yunus punya kesempatan untuk berdoa. Niniwe punya kesempatan untuk berpuasa. Sama-sama diberi kesempatan yang sama. Itulah dimensi dari kasih yang mengampuni. Yang kedua, memberi kesempatan yang sama. Apakah artinya itu? Artinya Tuhan itu adil. Dia pengasih, pengampun, ya. Tapi serentak Dia Tuhan yang adil. Kasihnya dan sifatnya yang mengampuni tidak pernah menghilangkan keadilannya. Sekalipun Dia pengampun dan menghendaki kita jadi pengampun juga, kita tetap boleh percaya pada keadilannya. Nah, bagaimana penerapannya ini? Begini, saudara, Tuhan itu pengampun. Dia suka mengampuni kita. Oleh karena itu Dia juga mau kita mengampuni. Memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bukan? Di dalam doa Bapa kami. Mungkin Anda berkata, ya, mengampuni orang yang menyerempet mobil saya, oke. Memaafkan orang yang menyerobot tempat parkir yang sudah saya tunggu dari tadi, diserobot, masih oke. Walaupun mungkin sambil mengumpat atau menghela nafas dalam-dalam. Melupakan sikap kasar pelayan toko tidak jadi soal. Besok pagi saya sudah lupa. Buat apa mikirin orang yang tidak saya kenal? Tapi bagaimana dengan orang-orang yang terus-menerus menyakiti saya? Orang yang saya kenal sekali namun sekaligus mengkhianati saya. Bagaimana bisa melupakan kejahatan orang yang dilakukannya terus-menerus? Bagaimana saya bisa memaafkan orang yang mau menghancurkan hidup saya dan tidak pernah minta maaf? Bagaimana dan mengapa saya harus mengampuni orang yang tidak merasa punya kesalahan walaupun sudah jelas kelihatan di depan mata? Ini tidak adil. Mungkin itu yang kita katakan kepada Tuhan. Saudara, ya, mengampuni memang tidak mudah dan terkesan tidak adil. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Namun kita tidak mungkin berdalih. Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi kita pun layak mengampuni. Terhadap siapa saja berlaku sama. Mengenai orang itu jahat, dia tidak pernah merasa bersalah, merasa jagoan, tidak mengenal pertobatan atau yang lain-lain. Itu di luar jangkauan kita. Biarlah yang satu itu Tuhan yang take care. Soal adil dan tidaknya kita tidak mampu menilai, sebab adil itu bukan sifat kita, itu sifat Tuhan. Tugas kita hanya mengampuni, titik. Sisa selebihnya adalah hak Tuhan. Dalam bahasa Alkitab, pembalasan adalah hak Tuhan. Keadilan itu milik Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang adil. Itulah yang tetap kita harus percayai. Sebab
kasih yang mengampuni itu tidak pernah melenyapkan keadilannya. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang kasih-Nya mengampuni, serentak kita juga percaya Dia Tuhan yang adil. Ada sebuah contoh di Alkitab. Dalam kehidupan Raja Daud, kami mempelajarinya ini di dalam PA di Selasa. Ada seorang bernama Simei. Orang ini pernah menghina, mengutuki, bahkan melempari Daud dengan batu. Simei. Daud mengampuninya. Bahkan Salomo, putra Daud, juga mengampuninya. Tetapi anehnya, jauh di belakang hari, karena kesalahannya sendiri, Salomo menjadi punya alasan untuk membunuh dia. Simei pun dipancungnya. 2 Samuel 16 ayat 5-13 dan 1 Raja-Raja 2 ayat 36-46. Artinya, jauh di belakang hari, bahkan ketika Daud sudah mati, Tuhan punya cara sendiri untuk menghandle kejahatan Simei. Seorang yang sudah diberi banyak kesempatan untuk diampuni. Bahkan ketika Daud mengampuni dan Salomo mengampuni, Tuhan tetap menyatakan keadilannya kepada Simei. Daud tidak boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan ini tidak adil, saya dilempari batu, dikutuki, dihina, saya mesti mengampuni dia. Daud tidak berkata begitu. Tetapi tidak berarti Tuhan tidak adil. Anda mengerti? Itulah yang Alkitab sampaikan. Tuhan itu menghendaki kita mengampuni. Titik. Soal keadilan itu hak dari Tuhan. Dan Dia selalu punya jalannya sendiri untuk menyatakan keadilan. Dalam kasih-Nya yang mengampuni, Tuhan memberi kesempatan yang cukup dalam kesabaran. Dia juga memberi kesempatan yang sama kepada semua orang dalam keadilan. Lalu tersisa satu, apalagi? Inilah dimensi yang ketiga. Dia memberi kesempatan yang kedua, second chance. Prolog dalam episode ketiga kitab Yunus berbunyi, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ayat 1. Kata kedua kalinya ini penting, sebab pada dasarnya itulah yang diberikan Tuhan kepada Yunus. Pengampunan. Kesempatan yang kedua. Tadi dia disuruh tidak mau lari, sekarang dia disuruh untuk kedua kalinya. This is your second chance, Yunus. Begitupun kepada penduduk Niniwe. Belas kasihan diberikan, hukuman ditarik kembali, kesempatan kedua diberikan. Itulah Tuhan. Tuhan yang selalu percaya kepada manusia, sehingga melahirkan kesempatan yang kedua. Saudara, perhatikan Alkitab. Alkitab dipenuhi kisah orang-orang yang diberi second chance di dalam hidupnya. Kain, si pembunuh, adiknya, diberi second chance.
Daud yang mengambil istri Uria diberi second chance. Yunus yang menolak pengutusan diberi second chance. Perempuan yang ketangkap basah sedang berzina diberi second chance. Sakeus si pemeras rakyat diberi second chance. Anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang diberi second chance. Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali diberi second chance. Saulus si penganiaya orang Kristen diberi second chance. Mereka semua diampuni dan diberi kesempatan yang kedua. Tapi sebenarnya kalau kita renung-renungkan, kita semua ini, Anda dan saya, adalah orang-orang yang diberi kesempatan kedua. Kita dilahirkan sebagai pendosa, terhukum oleh maut, kehilangan kemuliaan Allah, mati dalam kekekalan. Kita ini terlahir sebagai orang yang bakal mati dalam kekekalan karena dosa Adam melekat dalam kemanusiaan kita. Tapi Kristus datang karena kasih-Nya, menebus dan menyelamatkan kita. Allah mengampuni kita, diberinya kita kesempatan kedua. Dan itulah yang namanya dilahirkan kembali, born again. Kalau tadi kita dilahirkan dalam dosa, sekarang kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 14. Jadi, sesungguhnya saya dan Anda selaku orang Kristen adalah orang yang diberi hidup dalam kesempatan yang kedua oleh Tuhan. Kita dilahirkan kembali, diberi second chance. Jadi mari kita menggunakan sebaik mungkin hidup ini sebagai sebuah kesempatan kedua dari Tuhan. Kita gunakan sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kasih Tuhan adalah kasih yang sabar. Karena itu Dia memberi kesempatan yang cukup. Kasih Tuhan juga adalah kasih yang adil. Oleh karena itu Dia memberi kesempatan yang sama. Kasih Tuhan adalah kasih yang percaya. Oleh karena itu Dia memberi kesempatan yang kedua. Itulah kasih Tuhan. Kasih yang mengampuni. Amin.